Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan mewawancara tokoh agama di lingkungan Divisi Humas Polri terkait dengan tugas kami yaitu agama-agama dunia. Baik, sekarang sudah bersama kami Bapak Soekarna sebagai narasumber kelompok kami. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, mohon izin Bapak. Menurut Bapak bagaimana pandangan Bapak terkait dengan toleransi ya beragama yang ada di Indonesia? Toleransi di Indonesia cukup baik karena banyak juga dari tokoh agama seperti dari kalangan Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah yang membentengi umat Islam di Indonesia untuk mengajarkan toleransi di Indonesia juga. Artinya toleransi itu juga sikap terbuka, saling menjaga, menghargai, tidak memaksakan kehendak gitu. Dan juga pernah dulu dalam salah satu lawatan dari pimpinan Afghanistan pernah ke Nahdlatul Ulama. Mereka pun kagum terhadap toleransi Indonesia karena apa lebih beragam dari sisi agamanya banyak, suku bangsanya banyak. Dari beberapa faktor mereka sangat juga dalam pulau juga mereka sangat kagum kok bisa negara kita tuh bisa dengan beragam-beragam masyarakat tuh bisa bersatu. Sedangkan mereka nggak seperti kita, hanya kalangan kecil saja, tapi mereka sulit gitu untuk menyatukan di Afghanistan itu. Jadi pernah juga, itulah relasi di Indonesia cukup baik selagi dari kalangan dari Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah mengayomi masyarakat. Dari penjelasan Bapak tadi, jadi menurut Bapak apa sih tantangan terbesar dalam mewujudkan toleransi di Indonesia? Tantangan terbesar kita adalah beberapa mungkin pemahaman agama yang terlalu ekstrim. Itu yang menjadikan beragama itu nggak nyaman, lebih ke pemaksaan. Dan itu juga banyak dari kalangan-kalangan pemuda itu terlalu mudah masuk dengan pemahaman itu dengan iming-iming yang surga, jihad begitu. Itu sebenarnya kalau kita tidak apa tepat ke ustadz yang tafsirnya lurus, itu akan tersesat mereka itu dengan memaksakan kehendak toleran. Jadi intoleran. Mereka bilang kalau mereka tidak sesuai dengan paham mereka, mereka akan itu akan terjadi gesekan-gesekan. Nah, itu perlu diwaspadai juga untuk agak para pemuda untuk belajar ke ustadz yang lurus lah gitu. Menurut saya sih begitu. Baik Bapak, selanjutnya mungkin dari Bapak, apa sih menurut Bapak upaya yang harus dilakukan oleh tokoh-tokoh agama supaya kami semua bisa meningkatkan rasa toleransi antar umat beragama, Bapak? Oh, jadi tokoh agama itu sangat penting ya untuk mengadakan suatu pertemuan lintas agama itu perlu juga karena dengan lintas agama perbedaan-perbedaan antara umat beragama itu mereka saling memahami, akhirnya memahami perbedaan ini, tidak merasa yang paling benar atau apa, itu perlu ditepiskan juga ya. Lintas agama juga saling menghormati dalam artian saling menghormati itu tentang eh, beribadah, tidak mengganggu ibadah orang lain juga, tidak mengganggu ibadah orang lain dan menjaga kerukunan antara umat beragama. Itu menurut saya sih itu aja. Baik Bapak. Izin Pak, adakah pesan-pesan untuk generasi muda dalam kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini, Pak? Sebenarnya sih untuk itu halnya bisa dimulai dari pergaulan sehari aja. Kita bisa bergaul dengan teman-teman rekan-rekan kita yang mungkin berbeda agama, kita bergaul seperti itu, tidak mengejek perbedaan atau apa, itu keseharian aja. Itu sih sebenarnya keseharian sih sebenarnya inti dari toleransi dari keseharian. Sebenarnya kalau keseharian kita baik dengan lingkungan yang antar umat beragama itu
dengan sendirinya akan tercipta juga itu dari kecil dulu dah, sebelum besar ya, dari kecil. Kalau yang dari kecil udah bagus, insya Allah dah kesananya juga akan lancar saja sih dalam masalah toleransi itu demikian dari saya. Baik, mohon izin Bapak, terima kasih banyak atas waktu yang telah Sama-sama. diberikan ke kelompok kami. Sama-sama. Semoga kedepannya yang Bapak sampaikan bisa menjadi panutan juga untuk kita semua. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 18. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami dari kelompok 18 mata kuliah Pendidikan Agama Dunia. Sekarang kami sedang bersama tokoh agama Katolik atas nama Bapak Trinoldi. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Izin Bapak, kami ingin bertanya perihal bagaimana pandangan Bapak mengenai konsep toleransi beragama di Indonesia. Konsep toleransi ya. Toleransi kan seperti sama semua ya pengertiannya tentang cara orang menghormati agama-agama lain kan. Kurang lebih seperti itu. Cuman kalau untuk toleransi sekarang di Indonesia ini udah banyak tokoh-tokoh agama kita sekarang banyak banget yang udah kolaborasi nih tentang perpaduan agama seperti apa. Banyak juga di kota-kota di Indonesia ini sekarang banyak yang membangun gereja, di sebelahnya ada masjid. Karena itu kayak kelihatannya asri, kelihatan indah banget ya. Cuman sekarang gimana kita yang generasi muda kita yang sekarang melanjutkan visi misi dari tokoh-tokoh agama kita. Untuk toleransinya juga udah baik ya di Indonesia ya. Cuman masih banyak ada oknum-oknum yang menurut saya masih ada yang menyalahgunakan perbedaan itu menjadi permasalahan bagi mereka. Ya itu aja sih. Baik. Ya, baik Bapak. Selanjutnya, apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh tokoh agama, khususnya menurut Bapak ini bagaimana apa yang dapat dilakukan? Untuk upaya itu menurut saya untuk selama ini belakangan ini juga udah banyak banget dialog antar agama yang dibikin entah dari kepolisian entah dari institusi lain. Nah itu juga banyak banget tuh yang udah bikin kayak seminar tentang perbedaan agama. Tetapi kan intinya sama tuh, siapa yang berbuat baik dia yang akan masuk ke surga. Intinya itu, semua agama pasti memahami seperti itu. Cuman upaya yang paling saya lihat sekarang untuk di generasi muda ya, sekarang banyak banget nih podcast tentang perbedaan agama. Ada yang podcast dari artis yang membawa semua tokoh agama jadi satu terus berbincang-bincang tentang agama. Nah itu kayak seru aja kita lihatnya, kayak oh ini ya kita belajar tentang agama ini, cuman artinya sama. Jadi kayak lihat tokoh agama gitu udah enak aja gitu. Jadi generasi muda juga menurut saya kalau bisa seperti itu. Jadi jangan karena perbedaan agama dijadiin jadi masalah. Nah, baik Bapak, dari segala pertanyaan yang sudah kami tanyakan, pesan untuk generasi muda dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia itu seperti apa ya Pak? Pesannya kalau dari sisi saya ya, generasi muda sekarang tuh antara mereka udah ngerti banget tentang teknologi, udah mengerti banget tentang internet dan segala macam. Itu yang membuat mereka kayak jadinya bermusuhan antara satu agama ke agama lain. Jadi antara mereka itu saling perang agama di internet, di sosial media kan banyak sekarang tuh. Cuma kembali lagi ke tergantung pribadinya. Dia menanggapi masalah itu seperti apa. Terlebih sekarang kan kita di masa pilkada nih. Pasti banyak banget tuh masalah-masalah tentang agama yang akan disangkut pautkan. Walaupun dia sebenarnya nggak salah, cuman karena netizen warga-warga kita ini membuat spekulasi, membuat argumen mereka seakan-akan bahwa orang ini salah. Kembali lagi ke kitanya, gimana kita menanggapi masalah tersebut, gimana kita mencari jalan keluar tentang hal itu. Jangan sampai perbedaan apa yang dikatakan orang tentang agama kita, kalau memang dia ngomongnya salah ya udah salah,
nggak usah dijadiin permasalahan. Nanti tinggal diklarifikasi aja. Sebenarnya itu jawabannya kayak gini, kayak gini. Jangan sampai di internet itu banyak banget sekarang ya permasalahan-permasalahan tentang agama. Apalagi kalau kita lihat di waktu orang-orang pada live streaming atau apa, kita lihat ada komen-komen tuh, pasti ada tuh agama ini tuh saling ngejek-ngejekan tentang agamanya masing-masing. Paling gitu, itu yang paling sekarang masalah banget untuk masalah generasi muda kita. Untuk pesannya dari saya, untuk generasi muda sekarang lebih baik perdalami iman kalian sendiri, perdalami agama kalian sendiri. Nah, jangan sampai goyah dengan agama-agama lain, dan juga jangan sampai juga pengaruh dari masalah itu jadinya kita jadi terpecah antara generasi muda kita. Kan kita generasi muda dituntut sebagai generasi pembangun ya sekarang. Jadi otomatis semua yang akan ke depannya dilanjutkan itu oleh kita, bukan yang di atas lagi. Tokoh-tokoh kita itu udah menjalankan semua tugas agamanya udah baik. Sekarang tergantung kita melanjutkan itu seperti apa. Nah, jadi semua masalah itu lebih baik diselesaikan baik-baik tanpa harus ada namanya perpecahan, tanpa adanya maki-makian antara agama dan agama lain. Itu aja sih. Terima kasih, Pak. Dengan semangat persatuan dan kesatuan, mari kita terus mengedepankan nilai-nilai kebaikan, cinta kasih, serta kedamaian di tengah masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami berharap pesan-pesan inspiratif ini dapat memberikan manfaat dan menjadi dorongan untuk mempererat tali silaturahmi di tengah keberagaman kita. Kami kelompok 18. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.